Anak kecil pergi membeli es. Es yang dibeli berwarna merah. Jika kamu ingin sukses, maka jangan cepat menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Kali ini tuh aku mau share aktivitas aku di sore hari ya teman-teman. Dan di sini tuh aku mau masak-masak. Tapi kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple aja karena memang stok di kulkas sudah nggak terlalu banyak macem. Di sini tuh aku mau masak mie telur aja. Walaupun ini tuh cuma mie telur, tapi ini tuh tetap enak kalau misalnya udah dimasak ya teman-teman. Pokoknya kalau yang udah dimasak itu pasti enak. Kecuali kalau misalnya belum dimasak alias masih mentah, itu nggak enak banget ya buat dimakan. Tapi kalau mie itu tuh juga enak ya buat dimakan mentah. Apalagi yang mie instan, yang sasetan yang udah ada bumbu-bumbunya gitu. Itu tuh aku dulu juga sering banget ya nyemilin itu si mie. Terkadang itu nggak dimasak ya, pokoknya masih mentah gitu. Ada yang pernah nggak sih makan mie instan yang mentah kayak gitu tuh dijadiin cemilan? Ayo dong tulis di kolom komentar. Nah di sini aku sambil ya teman-teman untuk pekerjaan aku sambil ngupasin bawang, aku juga sambil ngerebusin air gitu ya buat ngerebusin isi mie. Karena kan aku itu mau bikin mie goreng gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh rebus dulu untuk mie-nya supaya mie-nya itu empuk. Untuk tingkat keempukan mie-nya dan kelembekan mie-nya bisa disesuaikan aja dengan selera ya. Kalau aku sih agak suka kalau misalnya agak rada sedikit lembek gitu ya untuk si mie-nya. Nah, ini mie-nya udah aku keringkan ya, teman-teman. Lanjut aja di sini aku itu mau tumis-tumis untuk bumbunya. Mie-nya tadi tuh cukup aku tiriskan seperti itu aja ya, teman-teman. Cuman nggak perlu sih lama-lama banget buat ditiriskan karena kalau terlalu lama takutnya mie-nya itu nanti bakalan jadi keras lagi ya. Oke, di sini lanjut aku tumis-tumisin untuk bumbunya. Bumbu yang aku pakai juga super simple ya teman-teman. Cuman bawang merah, bawang putih, terus juga aku kasih cabai rawit. Aku juga kasih sedikit jahe ya teman-teman. Cuman tadi itu nggak ingat buat masukin ke video. Aku kasih jahenya itu sedikit banget, pokoknya cuman buat pelengkap aja. Lalu aku juga kasih kemiri ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk bumbunya udah matang. Di sini lanjut aja aku itu masukin air supaya mie-nya itu nggak terlalu kayak kering banget gitu ya. Dan jangan lupa juga buat ditambahin kecap. Tapi ternyata kecap aku itu tuh tinggal sedikit banget. Tapi ya udahlah ya, setidaknya itu kelihatan ada warnanya juga, nggak terlalu yang pucet-pucet banget gitu ya teman-teman. Ya udahlah ya, mau gimana lagi, namanya juga habis kan. Karena memang ini tuh sebenarnya harusnya udah kayak mau dekat-dekat belanja bulanan gitu. Nah di sini aku masak mie-nya itu kayak nggak terlalu banyak banget untuk campurannya ya teman-teman. Untuk sayurnya juga aku tadi cuman pakai kol. Jadi kolnya itu tadi udah aku cuci lalu aku iris-iris ya teman-teman. Sayurannya cuman itu aja. Pengennya sih kayak ditambahin sawi gitu ya. Cuman aku tuh nggak ada stok. Dan yang ada stok sayurnya tuh cuman kol. Jadi ya udahlah di sini aku pakainya kol aja. Siapa nih yang punya menunya sama kayak aku hari ini masak mie aja? Kalau misalnya aku itu ya teman-teman, kalau misalnya lagi ribet, lagi sibuk dan merasa capek, aku sih keseringannya kadang juga beli mie instan. Maksudnya nggak sering, cuman kalau pas lagi capek itu kadang juga masak mie instan aja ya. Dan Pak suami sih nggak merasa keberatan kalau misalnya aku itu sesekali pengen libur masak dan pengen masak mie instan aja gitu ya. Yang penting gitu ya teman-teman, jangan sampai nggak ada yang mau dimakan. Nah udah kelar aku tuh ya teman-teman buat masak mie instan. Di sini aku tuh mau lanjut aja buat bertanggung jawab atas kekacauan yang udah aku sebabkan di dapur ini, yang udah aku buat ya. Di sini tuh aku mau langsung beresin aja untuk perwajanan gitu ya. Sebenarnya di sini aku masih belum kelar masak. Di sini tuh aku mau lanjut lagi buat menggoreng ikan. Nah ikannya itu tadi udah aku marinasi pakai ketumbar, pakai merica gitu ya teman-teman. Pokoknya bumbu-bumbu yang simple deh. Terus juga aku kasih garam
dan juga aku kasih sedikit Royco. Pokoknya gitu aja sih aku marinasinya, karena memang aku nggak punya bumbu marinasi yang jadi, atau mungkin bumbu racik ikan goreng itu aku lagi nggak ada gitu ya. Dan juga di sini tuh agak susah gitu buat dapetnya untuk bumbu racik ikan goreng ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau goreng ikan buat baby twin aku ya, tapi jangan lupa sebelum menggoreng ikan, untuk minyaknya itu dikasih untuk tepung terigu dulu ya, supaya untuk ikan itu nanti nggak terlalu heboh ya teman-teman digoreng, jadi minyaknya itu tuh nggak nyiprat-nyiprat. Itu salah satu tips ya teman-teman, kalian tuh wajib banget untuk praktekin dan cobain di rumah gitu. Ini tuh ikan yang beberapa waktu yang lalu itu yang dipancing sama Pak suami ya. Ini tuh masih ada sisanya sedikit. Jadi kan ikannya itu aku simpannya itu di freezer ya. Jadi ikannya itu sih awet-awet aja. Jadi kali ini berhubung tadi aku masak mie yang pedas, di sini aku ambil aja untuk ikan ini buat lauk twin, supaya twin itu ada lauknya buat makan gitu ya. Karena memang kan aku nggak ada bikin sayur gitu. Terus juga mie-nya kan pedas gitu ya. Jangan lupa untuk area persekitaran kompor itu dielap-elap sampai bersih, supaya nggak ada minyak-minyak yang menempel-nempel gitu ya. Takutnya nanti itu malah jadi kelihatan kotor gitu. Nah alhamdulillah nih teman-teman, inilah menu kami hari ini. Ada ikan goreng, terus juga ada mie. Udah kayak gini aja sih menu aku hari ini tuh. Kayaknya itu nggak bikin nggak selera ya, tapi kalau menurut aku tuh enak banget, karena mie-nya itu tuh pedas bener-bener nampol deh pokoknya ya. Pas makannya tuh bener-bener kayak berkeringat, wow lezat banget. Selanjutnya di sini juga aku tuh mau nyapu nih teman-teman. Di sini aku mau nyapu untuk area dapur aku, supaya area dapur aku ini tuh bersih. Pokoknya kalau yang namanya udah habis masak, habis beberes itu tuh kalau nggak nyapu rasanya itu nggak afdol dan kayak ada yang kurang gitu. Nah berhubung aku itu udah kelar masak tapi aku itu kelaparan, di sini aku lanjut makan karena bener-bener deh mie-nya itu menggugah selera banget dan bikin perut aku itu keroncongan ya teman-teman. Jadi udah di sini tuh aku lanjut aja buat makan supaya perut aku kenyang dan bersemangat lagi dalam beraktivitas. Aku sengaja banget buat percepat videonya ya teman-teman, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Sebenarnya aku tuh pengen niatnya itu tuh kayak mukbang gitu ya, jadi pakai suara asli, tapi ternyata itu anak-anak lagi main di belakang banyak banget, dan juga ada suara musik. Alhasil nggak jadi deh ya. Aku itu pakai suara asli, jadi udah di sini aku cepetin aja untuk videonya. Oh iya teman-teman, maaf ya jika di suara dubbing aku banyak suara yang berisik. Itu tuh banyak banget anak-anak itu lagi main gitu ya. Cuman kalau mau ditunda dubbing lagi nggak tahu bakalan kapan sempatnya lagi ya. Jadi ya udah, hari ini tuh aku bener-bener sempatin buat dubbing ya, walaupun agak sedikit berisik ya. Nah selanjutnya di sini tuh aku mau nyuci piring ya teman-teman. Oh ya, sambil aku nyuci piring ini aku juga mau jawab nih salah satu pertanyaan temen aku juga yang udah komen. Dia itu nanya sama aku, pas aku itu awal-awal nge-YouTube, terus pas Pak suami itu tahu istrinya itu terjun ke dunia per-YouTuban, seperti apa tanggapan Pak suami gitu ya. Nah dulu pas aku itu awal-awal nge-YouTube, aku itu nggak ada sih nanya-nanya ke Pak suami atau cerita-cerita ke Pak suami. Aku itu tuh nge-YouTube tuh nggak ada ya teman-teman. Tapi dulu tuh aku pernah bilang kalau aku tuh pengen nge-YouTube gitu sama Pak suami. Cuman Pak suami sih nggak terlalu yang nanggepin gimana-gimana gitu kan pas awal-awal aku nge-YouTube. Cuman terkadang itu tuh pas aku lagi bikin video, Pak suami itu iseng banget gangguin aku teman-teman. Terkadang dia tuh mau ke kamar mandi aja, dia tuh pakai nanya dulu sama aku, ada kamera nggak, ada kamera nggak gitu ya. Jadi aku tuh kadang suka kesel gitu, kayak rada diledekin gitu sama Pak suami gitu ya, pas awal-awal aku lagi belajar nge-YouTube dulu. Cuman ya alhamdulillah sih kalau udah makin kesini sih makin nggak terlalu open. Pak suami mau ada kamera mau nggak gitu ya. Palingan kalau misalnya pas dia lagi nggak pakai baju itu tuh dia ngasih tahu, matikan dulu kameranya karena dia tuh lagi nggak pakai baju, takutnya kena pelanggaran gitu kan. Kecuali kalau masih pakai singlet gitu atau pakai baju yang di dalam, itu tuh masih bisa lah ya teman-teman. Cuman kalau misalnya Pak suami nggak pakai baju, aku nggak masukin ke video, takutnya itu nanti malah terkena pelanggaran gitu ya. Jadi aku tuh takut gitu. Dan alhamdulillah semakin kesini tuh Pak suami tuh enak ya, kalau misalnya mau diajak nge-record gitu ya, maksudnya beraktivitas bareng lalu di-record gitu tuh dia tuh mau-mau aja. Kalau dulu sih dia tuh ogah ya teman-teman, karena Pak suami tuh tipe orangnya tuh lumayan pemalu.
Nah, sambil kalian ngikutin aku juga ini teman-teman, aku juga mau sapa-sapa ya kalian semuanya sambil aku itu beraktivitas, takutnya nanti aku itu lupa. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya maupun ke tab komunitasnya kalian ya. Semoga untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, dan sudah selalu mendukung aku, dan sudah selalu nge-share video aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Oke deh, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Alhamdulillah di sini aku udah hampir kelar buat nyuci piring. Ini udah kelar. Di sini lanjut aja aku tuh mau beresin untuk area cuci piring aku. Terus lanjut di sini aku angkat aja untuk cucian piring aku ke dalam rumah. Nah, aku nggak langsung susun ya teman-teman, biarin aja dulu di situ karena tunggu airnya itu agak tiris dulu ya. Selanjutnya di sini juga aku tuh mau ngangkatin pakaian nih teman-teman. Lumayan ya ini pakaian aku hari ini tuh nggak terlalu banyak gitu. Dan itu adalah hordeng yang aku cuci di video aku yang sebelumnya karena memang ini tuh masih di hari yang sama gitu. Ini di sore hari hordengnya juga udah pada kering ya teman-teman, karena memang kan seperti yang aku bilang ya, hordengnya ini tuh bener-bener tipis, jadi dia tuh kayak cepet banget gitu keringnya. Ditambah lagi tadi juga udah aku keringin di mesin cuci, jadi dia tuh bener-bener kayak cepat banget gitu ya buat keringnya, nggak perlu waktu yang lama. Nah, lanjut lagi di sini aku juga angkatin untuk air yang sudah aku rebus itu ya di video aku yang sebelumnya. Jadi kan tadi itu masih panas. Nah, kalau sekarang udah lumayan dingin ya untuk si kukusannya. Jadi lanjut aja di sini aku angkat ke dalam rumah dan aku masukkan lagi ke tempatnya supaya untuk si dandang atau kukusan yang hitam itu tuh tersembunyikan. Nah, lanjut nih teman-teman, ini tuh udah hampir maghrib, sebenarnya sekitar jam 6 gitu ya. Anak-anak udah pada aku mandikan tadi. Lalu di sini aku tuh mau ngasih anak-anak makan dulu lah supaya nanti aku itu bisa mandi dan aku itu bisa tenang gitu ya buat mandi dan juga buat beraktivitas yang lain kalau misalnya anak-anak udah kenyang. Anak-anak itu sering banget kan aku bilang ke kalian, mereka itu tuh bukan tipe anak-anak yang susah makan. Alhamdulillah punya anak-anak yang mudah makan itu tuh rasanya bener-bener seneng banget ya teman-teman. Mereka itu tuh nggak pemilih mau makan apa, mau makan sayur, mau makan ikan, mau makan telur. Mereka itu tuh mau-mau aja. Jadi aku tuh bener-bener super bersyukur anak-anakku itu adalah anak-anak yang pintar. Mungkin mereka pengertian gitu ya sama keadaan bundanya nggak ada yang bantuin gitu ya. Jadi anak-anakku juga alhamdulillah sangat-sangat pengertian. Aku ucapkan terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang sudah mengikuti video aku sampai di detik ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil. Nantikan terus video-video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.